الحمد لله الحمد لله القاهر فوق عباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أتانا وبلغ الرسالة وأكمل الله به الدين وجعله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا وأسوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسlimin wal hadirin sidang salat Jumat yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang mulia ini, yaitu Sayyidul Ayyam, bersama-sama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita maksimalkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal kebaikan kita, dengan meningkatkan berusaha menjauhi perbuatan buruk kita, meninggalkan amal perbuatan buruk demi mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang semestinya kita tidak mungkin mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat beserta salam tak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembawa risalah, penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua, yang menjadi pemisah bainal haqqi wal batil, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Yang mudah-mudahan kita semua hingga sampai saat ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, izinkan khatib bertausiah terkhusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, karena dengan takwa itulah hadirin Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dengan takwa itulah Allah akan menghapuskan segala perbuatan-perbuatan buruk kita di masa lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi
Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, niscaya Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan Allah menggantinya kesalahan itu, wa yu'tim lahu ajrah, menggantinya dengan pahala yang sangat besar, yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan takwa itulah hadirin, kita akan mendapatkan jalan yang sangat luas. Kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam-macam kesulitan dalam hidup kita. Allah angkat, Allah keluarkan kita, dan bahkan kita akan diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak terduga. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Kalau misalnya saat ini kita sedang sulit, sedang kelilit hutang, kalau kita bertakwa kepada Allah, berusaha bertakwa kepada Allah, fa insyaallah Allah akan memudahkan jalan kita. Kalau kita sekarang sedang gelisah di dalam rumah tangga kita, sekarang sedang ada kerutan, kesibukan dan segala macamnya, fa insyaallah dengan takwa Allah akan berikan jalan keluar. Dan lebih-lebih lagi kalau kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman ini hadirin, banyak saudara-saudara kita mungkin terjadi pada diri kita, lupa dengan hakikat kehidupan kita yang sebenarnya, bahwa kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di atas permukaan bumi ini, tidak lain tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku cipta jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Dari ayat ini kita seharusnya paham bahwa segala pergerakan di anggota tubuh kita, langkah kaki kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita seharusnya dibawa ke dalam dimensi ibadah, beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Terkadang kita saking sibuknya dengan rutinitas kita di luar sana, sehingga lupa kewajiban kita kepada Allah untuk menghambakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita, menjamin rezeki kita. Allah berikan kita umur, Allah berikan kita sehat. Lebih-lebih saat ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus sibuk mencari rezeki, terus sibuk mencari nafkah di luar sana, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah hamba Allah. 5 kali sehari semalam kita menyetor kepada Allah, melapor kepada Allah. Tapi karena kesibukan kita di luar sana, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa rubah. Walaupun kita semaksimal mungkin banting tulang kerja di luar sana demi mendapatkan sebuah rezeki, kalau Allah sudah tetapkan semuanya Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tidak akan mungkin berubah. Walaupun kita sehari semalam bekerja terus dalam urusan rezeki dan ajal, manusia tidak boleh mudah hati. Allah menetapkannya. Bahkan Allah menetapkan kita hadirin sebelum langit dan bumi ini dicipta. Hal ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya.
yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir lil khalqi an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menetapkan ketetapan kepada kita, menetapkan nasib kita sebelum langit dan bumi ini dicipta 50.000 tahun sebelum langit ini dicipta. Jadi apa yang terjadi pada kita saat ini, baik kita yang ada di dalam masjid ini, baik saudara-saudara kita yang masih ada di luar, itu adalah ketetapan Allah yang sudah Allah catat sebelum langit ini dicipta. Dan teruntuk urusan rezeki kita sudah Allah tetapkan semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan ibu kita, 120 hari atau 4 bulan kita berada di dalam rahim ibu kita. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada kita yang kala itu kita masih berumur 120 hari atau 4 bulan. Allah tetapkan 4 perkara di situ, hadirin. Disertakan ditiupnya ruh, Allah sertakan 4 perkara. Yang pertama, Allah tetapkan ajal kita. Kedua, Allah tetapkan rezeki kita. Kemudian yang ketiga dan keempat, sa'idun aw sakiyun, baik kita bahagia maupun kita celaka. 4 perkara ini disertakan di saat ditiupnya ruh kita kepada diri kita di saat umur 120 hari, hadirin. Sejak saat itu Allah menjamin rezeki kita. Kalau kita sedang berada di dalam rahim ibu kita, siapa yang memberikan kita makan? Allah, dengan lantaran memberikan ibu kita, sehingga kita dapat makan di dalam rahim tersebut sejak umur 120 hari tersebut. Itu rezeki kita mulai dihitung. Sejak itulah kita memakan yang melalui ibu kita. Kalau orang tua kita memakan dari harta yang halal, fa insyaallah kita akan selamat selamanya. Tapi kalau orang tua kita memakan dari harta yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu pula kita mulai memakan harta-harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nanti setelah kita besar itu akan menjadi sebuah karakter untuk kita, akan membantu pada kita ketika kita memakan harta-harta yang haram, baik itu yang dimakan oleh orang tua kita, ibu kita khususnya, karena saat itu kita memakan dari ibu kita. Tentunya itu akan membuat kualitas keimanan kita nanti ketika besar akan menjadi goyah, karena sebab mulai dari bayi sejak umur 120 hari kita disuruh makanan-makanan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir orang yang sedang linglung, pusing mikirin bagaimana caranya mendapatkan rezeki, bagaimana caranya mendapatkan nafkah, sehingga lupa mana yang hak, sehingga lupa mana yang haram, mana yang halal. Karena kenapa? Karena hidupnya tidak disandarkan kepada Allah, tidak digantungkan kepada Allah, digantungkan kepada pekerjaannya. Kalau saya tidak akan makan, ya memang betul. Kalau kita tidak bekerja, siapa yang mengasihi kita? Namun perlu kita tahu, hadirin, bahwa rezeki yang kita miliki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia yang diberikan akal pikiran, yang mampu berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki, bagaimana caranya kita mendapatkan makan dan minum. Ulat yang sangat lembut berada di dalam batu saja bisa makan. Siapa yang memberikan makan? Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Jangankan kita yang beriman kepada Allah, yang kafir saja, yang diingkar saja kepada Allah, masih Allah berikan dia makan. Bahkan banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan dia melimpah ruah kekayaan.
lebih-lebih rezekinya. Bahkan kita terkadang yang beriman kepada Allah terpayah untuk mencari nafkah. Bukan karena Allah tidak sayang, memang sengaja Allah Subhanahu wa taala sifat rahmatnya Allah diberikan di dunia ini. Diberikan semuanya, tidak peduli orang itu ingkar kepada Allah, tidak peduli orang itu tidak beriman kepada Allah, tetap Allah berikan. Tapi lihat nanti ketika di akhirat, Ar-Rahim Allah, sifat Rahim Allah tidak berlaku kecuali kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin rahimakumullah, jangan khawatir dengan urusan rezeki, Allah sudah menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata, makhluk yang bergerak di muka bumi ini yang tidak aku jamin kecuali telah aku jamin rezekinya, kata Allah. Sudah aku jamin laparnya, sudah aku jamin hausnya, kalau dia mau berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tahu bagaimana keadaan kita, Allah tahu bagaimana makhluknya di dunia ini. Ikan yang ada di dasar lautan yang tak mungkin kita bisa berikan makan, tapi Allah memberinya. Apalagi kita yang punya akal dan pikiran, tentu kita lebih mampu lagi untuk mencari rezeki. Untuk itu, carilah rezeki yang halal, carilah nafkah yang halal. Jangan sekali-kali kita memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Jangan sekali-sekali kita memakan harta yang diperoleh yang dengan cara memperolehnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan riba, memakan harta orang lain, memakan harta hasil korupsi. Karena itu akan menjadi pembentukan karakter kita di dalam keluarga kita, terkhusus untuk diri kita yang sudah sering kita makan makanan yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala, hadirin, mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Makan dan minumlah yang halal baik, yang halal serta baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Washkuru nikmatallah, bersyukurlah terhadap nikmat yang telah Allah berikan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian mengaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang kita miliki, jangan melihat punya orang yang lain sehingga kita menimbulkan rasa iri ingin memilikinya. Dari rasa ingin memilikinya itulah kemudian timbullah kita ingin memilikinya orang lain tanpa seizinnya, sehingga Allah tidak ridho kepada harta yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, jagalah harta yang kita miliki. Ambillah apa yang telah Allah berikan, terimalah yang telah Allah berikan kepada kita, syukuri, nikmati dan jalani apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan hidup menjadi sakinatan wa mawaddatan warahmah. Di dalam dunia kita tenang, mawaddatan warahmah, dan kita akan mendapatkan kesejukan, kasih sayang dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita dapat yakin dan percaya bahwa yang dapat memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memberikan mudarat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La rizqu illallah, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah. La nafi'a illallah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah. La yadurru illallah, tidak ada yang akan bisa membahayakan kita kecuali hanya Allah yang Maha kehendak, yang maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup sekian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi, umumnya untuk para jemaah sekalian. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم